Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8, semester ganjil. Pada pertemuan hari ini, kita akan membicarakan pertemuan pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita bisa belajar dengan baik, bisa menyerap ilmu dengan baik, sehingga ke depan kita bisa menjadi warga negara yang baik. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa yang ingin kita tuju pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu nilai sikapnya ya, sikap religius dan sikap sosial. Berikutnya, tujuan yang ingin kita capai adalah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan terakhir, menyusun laporan hasil telaah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk hasil pembelajaran yang baik, ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kamu juga harus menambah dengan membaca atau mencari informasi lain yang mendukung, sehingga kamu bisa menguasai materi yang ini. Memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila yang kita maksudkan adalah Pancasila yang menurut Muhammad Yamin berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sekarang ini kita gunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan kita yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. Nah, barangkali kita agak melihat ke belakang dulu, yaitu bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu, atau Pancasila yang akan kita bicarakan ini, diawali perintisannya itu pada masa sidang BPUPK ya, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana BPUPKI tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan, diganti dengan PPKI. PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yang salah satunya adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh itu, di pembukaannya itulah Pancasila termaktub di alinea ke-4. Di Pancasila yang kita pahami atau Pancasila yang kita bicarakan adalah Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, Pancasila untuk pengucapan dan tata urutan yang benar itu diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Cara pengucapannya. Jadi cara pengucapan Pancasila itu yang seperti sekarang ini ya. Nah, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah Pancasila yang kita maksudkan pengucapannya. Jadi pengucapan Pancasila seperti itu, tidak misalnya gini, orang Padang bilang cie ketuhanan yang Maha Esa, orang Jawa Tengah bilang setunggal ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, jadi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengucapkan Pancasila ya seperti itu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, siapapun dia, orang Aceh sampai dengan orang Papua. Dua, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Itu diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, ya. Nah, apa fungsi Pancasila? Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Fungsi Pancasila itu bagi kita, bagi bangsa Indonesia, pertama adalah sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, ya, alat pemersatu bangsa, dan cita-cita dan tujuan negara. Nah, itulah fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, mari beberapa kita lihat, ya. Kita lihat. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ya. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu artinya agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, maka setiap orang Indonesia itu harus mencerminkan sila-sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Atau jiwa bangsa Indonesia itu Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Ya. Yang kedua, Pancasila sebagai jati diri atau kepribadian. Artinya bahwa Pancasila itu sebagai hal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dia memberi corak khas bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia itu, ya itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Nah, itu tercermin dalam kehidupannya sehari-hari sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara artinya bahwa sila-sila dalam Pancasila itu dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, nilai-nilai yang baik, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu kita yakini kebenarannya. Jadi orang harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, itu sebenarnya sampai kelima. Dan yang ingin kita tuju ke depan sana, itu adalah Pancasila. Kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa, dan bernegara itu ya dengan cara-cara Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan di bawahnya itu sumbernya, tolak ukurnya adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 itu sumbernya adalah Pancasila. Undang-undang itu sumbernya Undang-Undang Dasar. Peraturan pemerintah itu sumbernya Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 45. Sumbernya lagi Pancasila. Nah, semua peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, itu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya begini, walaupun Pancasila itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi pada dasarnya adalah merupakan seluruh rakyat Indonesia. Karena PPKI itu anggotanya adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah hasil perjanjian dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, perjanjian luhur bangsa. Kemudian Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Artinya bahwa kita hidup mendirikan negara, berbangsa dan bernegara. Yang ingin kita tuju adalah Pancasila itu.
ketuhanan yang Maha Esa, artinya bagaimana semua orang Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bisa menjalankan ajaran agamanya atau ajaran mempercayai Tuhan itu dengan baik, saling toleransi dan sebagainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia itu sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Begitu seterusnya. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa semua lembaga masyarakat, organisasi sosial dan sebagainya itu asasnya harus Pancasila, tidak boleh yang lain. Sehingga lembaga-lembaga tadi, organisasi-organisasi tadi bergeraknya adalah sesuai dengan Pancasila. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila itu merupakan sari atau kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, penyelesaiannya adalah, sumbernya adalah Pancasila. Ya, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu memberi arahan bagaimana orang Indonesia itu mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan jasmani rohani, kesejahteraan lahir batin. Oke, jadi itulah fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, mari kita simpulkan apa yang tadi kita pelajari. Ya, jadi fungsi Pancasila itu pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, ideologi negara, sumber segala sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, itulah Pancasila. Ya, fungsinya bagi kita. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu kamu harus menambah literatur yang lain sehingga kamu bisa lebih jelas. Atau kalau kamu kurang jelas, kamu bisa bertanya lewat WA. Ya, nanti kita diskusikan. Demikian. Baik. Nah, kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan. Tetap di rumah.